Oke guys, kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di channel YouTube Aan Hunayfi. Saya tadi malam baru saja potong rambut dan ini rambut saya yang baru, jadi lebih semangat guys. Nah, pada malam hari ini saya akan membahas tentang revolusi industri. Bagaimana kita harus mengenal sejarah revolusi industri di dunia. Maka dari itu saksikan terus di channel YouTube Aan Hunayfi. Oke guys. Oke. Nah, kita akan membahas tentang revolusi industri. Jadi kita itu sudah melalui 4 tahap guys. Ada revolusi industri 4.1, 4.2, 4.3 dan yang terakhir 4.0. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang revolusi industri, yaitu 1.0, di mana revolusi industri ini terjadi pada eranya tahun 1800 sampai 1900-an, di mana dulu sudah ditemukan mesin-mesin pembuat produk secara massal, tetapi masih menggunakan bahan-bahan manual. Dalam arti bahan-bahan manual adalah bahan-bahan yang memang diolah secara manual, jadi teknologinya itu belum bisa bisa secepat yang kita saksikan seperti sekarang. Zaman dulu kalau orang mau membuat atau mencetak sebuah kertas, ya harus menggunakan teknik-teknik manual. Contoh menggunakan teknik press dalam arti sebuah warna dijadikan menjadi satu, jadi seperti sablon lah, masih manual. Nah, beralih ke revolusi industri selanjutnya di tahun 1900 sampai tahun 1950 sekian, itu era-era perang dunia ke-1 dan kedua ya. Dulu sudah ditemukan yang namanya mesin cetak, mesin bagaimana memproduksi secara massal, itu sudah ditemukan. Itu pada era zamannya, kalau Anda tahu filmnya Charlie Chaplin ya, yang dulu masih TV-nya itu hitam putih. Nah, itu juga ada sebuah video di mana sebuah pabrik memproduksi barang yang menggunakan alat yang semakin canggih. Maka di revolusi industri 2.0 ini sudah menggunakan teknologi semi manual dan mau merambah ke model yang lebih baik, yaitu modern. Nah, maka dari itu di era-era zamannya sudah ditemukan yang namanya alat perekam, dalam arti kamera, yaitu kamera sudah semakin canggih, sudah dirancang, tetapi zaman dulu masih hitam putih. Era perang dunia tahun 1945-an di Jerman, Prancis itu mulai ada teknologi yang lebih baik lagi. Jadi yang awalnya di era-era sebelumnya itu masih hitam putih, tetapi di era-era setelah itu kamera video itu sudah beralih ke berwarna. Jadi kalau Anda lihat foto Presiden Soekarno dengan Presiden Amerika F. Kennedy, maka ada sebuah foto yang itu berwarna. Nah, itu foto yang mungkin dulunya itu mungkin sudah tercipta foto warna ya. Kalau di Indonesia sendiri mungkin sudah ada, tetapi langka. Itu yang punya hanya orang-orang barat. Itu sudah ditemukan jika bakal kamera yang sudah berwarna. Nah, kembali lagi di revolusi industri 2.0. Jadi sejarahnya panjang sekali guys. Jadi memang pada saat itu sedang gencar-gencarnya perang dunia, sedang gencar-gencarnya negara itu saling berkompetisi ya, antara negara Nazi sama negara yang ya gitulah, PKI dan lain sebagainya. Itu banyak propaganda dan lain sebagainya, sehingga pada saat setelah perang dunia muncullah negara-negara kecil-kecil yang baru-baru dan membuat sebuah
kekuatan ekonomi yang luar biasa pada zamannya. Nah, setelah revolusi industri 2.0 selesai, maka di tahun 1950-an sampai 1980-an ini adalah masa-masa revolusi industri 3.0. 3.0 dalam arti apa? Semuanya sudah menggunakan komputer. Jadi komputer ditemukan itu sekitar tahun 1960-an. Sudah ada sistem untuk memproduksi secara massal, dalam arti di revolusi industri 3.0 ini sudah menggunakan komputer yang semakin canggih. Jadi banyak sekali produk-produk yang sudah diproduksi secara massal, dalam arti sudah diproduksi dengan menggunakan mesin yang sangat canggih. Nah, seperti yang kita tahu di era tahun 1980-an banyak sekali persaingan antara Microsoft dengan Apple ya. Kalau Microsoft yaitu punya Bill Gates, dan sampai sekarang bertahan brandingnya ya, luar biasa sekali. Saya juga sangat ngefans dengan dia. Jadi itulah revolusi industri 3.0. Baru di era 1990 sampai era 2000-an itu sudah semakin canggih. Jadi sistemnya masih sama, manual dan komputer. Di era-era itu adalah era-eranya dimana internet, jika bakal internet yaitu di APRA dulu, yang dulunya dibuat militer USA, tapi sekarang sudah menjadi internet. Jadi di era tahun 90-an sampai tahun 2000-an adalah proses di mana internet itu berkembang. Jadi mungkin di tahun 2000 sampai tahun 2005 internet mungkin hanya bisa diakses oleh orang-orang yang kaya, karena dulu paketannya adalah paketan, belum ada paketan HP, GSM belum ada. Dulu kalau mau internet itu harus ke warnet ya, harus ke warnet. Saya itu menangi itu pernah hidup di masa di mana warnet menjadi idolanya banyak kaum pelajar. Itu saya masih ingat di tahun 2007. Saya masih kelas 1 SMP guys dulu. Jadi pertama kali saya tahu komputer dari warnet tahun 2007. Nah, tahun 2008-2009 itu diciptakan sebuah aplikasi Facebook untuk pertama kali, yang sebenarnya Facebook sudah ada di tahun 2004, cuman baru viral di Indonesia itu tahun 2008-2009. Saya sendiri ada Facebook tahun 2009 karena email saya dulu masih Yahoo, sebelum Google, sebelum Gmail, dulu itu pakai Yahoo guys. Jadi ini bisa menjadi riset, kok ada orang emailnya kok masih pakai Yahoo, berarti dia sudah tua guys. Loh ya, dulu itu Yahoo itu nomor 1 sebelum Google. Jadi saya itu masih ingat email saya Yahoo ya, dulu masih buat di email Yahoo. Jadi sampai sekarang pakai Facebook saya juga pakai Yahoo, Instagram saya juga pakai Yahoo, bukan Google. Nah, inilah yang namanya, kalau kata Renal Kasali itu disruption. Apa itu disruption? Dimana ada pergeseran yang luar biasa di zaman yang teknologi seperti sekarang ini. Tidak usah panjang-panjang dan panjang lebar. Contoh saja HP Nokia guys. Di tahun 2006-2009 Nokia penjualannya meningkat. Setelah ada Nokia series, Nokia N70, Nokia Gamebot dan lain sebagainya. Sekarang di zamannya Android sudah ada Samsung, Xiaomi, Redmi, Vivo, Oppo dan merek-merek Cina lainnya. Kembali lagi ke era tahun 2007-2009, di mana masa-masa itu adalah masa-masa saya mengenal internet. Jadi dulu saya punya HP Nokia ya, HP Nokia mereknya Nokia 530
Iya, seingat saya itu HP Nokia yang sudah ada kameranya. Itu saya belikan paketan internet dulu mahal ya. Saya itu beli 5.000 itu dapat 10 MB. Zamannya kartu Axis dulu masih mahal ya. Itu saya beli untuk internetan, untuk mengakses Facebook itu sudah senang sekali guys tahun 2009. Itu sejarahnya. Nah, jadi revolusi industri 3.0 itu ya panjang, dimulai dari tahun 1990 sampai tahun 2000-an, sampai era-era dimana saham Yahoo itu anjlok digantikan Google. Google yang dulunya sebagai mesin pencari sekarang juga beralih ke Gmail. Semuanya itu pakai Gmail ya kalau sekarang. Kalau dulu Yahoo saya masih. Jadi kalau teman Anda kok masih pakai Yahoo, berarti masa kecil Anda sudah bahagia. Maksudnya sudah ketahuan umurnya. Sudah ketahuan umurnya ya kalau email Anda masih pakai Yahoo. Nah, kembali lagi di revolusi industri. Jadi ini luar biasa ya perkembangan zaman ya. Dimulai dari internet, kemunculan Facebook, kemunculan YouTube. Dulu YouTube tidak setenar sekarang guys. Dulu waktu tahun 2007, 2009, 2008 YouTube ya masih sebagai sarana untuk mencari video-video. Baru di tahun 2010 Anda masih ingat ya tentunya dengan videonya Sinta dan Jojo makan sosis sones. Itu kalau Anda tahu Sinta dan Jojo, keong racun, dasar kau keong racun, itu tahun 2010, dimana tahun-tahun orang mulai eksis di media sosial yaitu Sinta dan Jojo. Ada Norman Cameru yang polisi menirukan cahaya-cahaya. Nah, di tahun 2010 ke tahun 2012 YouTube sudah mulai ada perkembangan, meskipun dulu orang belum tahu kalau YouTube itu bisa menghasilkan uang. Tetapi sekarang aduh, mulai dari artis, mulai dari pejabat, mulai dari pak petani, mulai dari orang biasa, orang miskin, orang melarat, kiai, ulama, semuanya menggunakan YouTube lebih dari TV. Nah, inilah perkembangan zaman guys. Jadi zaman dulu YouTube itu belum setenar sekarang. Dulu YouTube saya mungkin sudah punya akun YouTube itu lama, tetapi saya kadang juga kok kenapa saya tidak melakukan dari yang dulu-dulu kok baru sekarang. Soalnya saya itu juga dulu punya pandangan, wah ini kayaknya YouTube itu bakal trending, bakal nomor 1 media sosial penghasil uang nomor 1. Itu saya sempat berpikir seperti itu sebelum YouTube setenar sekarang. Saya mikir seperti itu di tahun 2015, dimana saya pernah mendapatkan ya gitulah surat dari Google berupa AdSense, tetapi akhirnya YouTube saya diblok karena banyak copyright-nya. Saya nyesel karena ya paling tidak saya sudah mempelajari semuanya guys, dan saya sudah tahu algoritmanya semuanya. Nah, itu perjalanannya guys, mulai dari tahun 2007, 2008, 2009 Facebook naik. Sekarang kita beralih ke Twitter tahun 2010, 2012 Twitter naik. Sekarang kita beralih ke tahun 2014-15 Instagram lahir. Sekarang 2015, 16, 17, 18, 19 Instagram nomor 1. Banyak sekali karangan artis yang gila followers, sampai beli-beli followers tuh, sampai ya seperti itu. Nomor 1 Instagram, followers saya sudah 5.000 orang. Itu masih kurang sebenarnya guys. Kalau Anda belum follow di aan_hunayfi1. Itu Instagram saya. Nah, setelah Instagram naik, yang menjadi fenomena guys, ini sama nasibnya kayak Yahoo sama Google. Sekarang BBM sama WA. Di era tahun 2010-2012 BBM menjadi media sosial yang paling viral, paling kece lah.
dulu punya HP BBM saja, HP QWERTY kalau dengarannya, HP QWERTY ya. Dulu kalau ingat HP Nexian, ingat HP Cross, itu zaman SMA ya, itu sudah bangga itu bisa BBM-an dan lain sebagainya. Tetapi sekarang BBM anjlok karena tidak ada inovasi. Sekarang diganti dengan WA. Kita bisa share video, bisa share foto, share apapun, menelpon, paketan video call gratis. Iya, pakai WA. Nah, nggak tahu apakah di tahun 2025 besok WA akan tergeser lagi. Saya juga belum bisa memprediksi. Kayaknya masih bertahan ya. YouTube saja masih bertahan sampai sekarang. Instagram masih bertahan. Itulah revolusi industri yang saya sebut 4.0, 4.0 ini. Ketika kita sudah melewati perjalanan panjang mulai dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini yang terakhir guys. Bagaimana kita melihat maraknya ojek online, maraknya jualan online, semuanya serba online. Karena apa? Revolusi industri 4.0 seperti itu. Nah, ini akan ada suatu masa di revolusi industri 5.0. Kalau saya sebut ini sudah tidak ada masa revolusi industri lagi, ini masa-masa milenium guys. Jadi nanti ada sebuah drone di mana drone itu akan berterbangan di luar angkasa untuk mengirim paketan Anda secara otomatis, secara robotik, menggunakan artificial intelligence. Anda mungkin nggak tahu ya, kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia menggunakan aplikasi. Jadi nanti gini, Anda pesan barang, mungkin pesan barang di Jakarta, ada sebuah drone semacam ya gitulah, mesin terbang itu mau membawa paketan Anda, dibawa terbang, nanti juga akan turun di tempat yang sudah ditentukan, sudah sesuai gitu. Jadi Anda kemana-mana nanti tinggal ngirim pakai drone. Jadi drone itu secara otomatis melacak GPS. Nah, ini yang mengerikan juga. Siap-siap Anda supir taksi, Anda supir angkutan umum, besok ada angkutan umum taksi tanpa supir. Gila ya. Jadi mobilnya dirancang memakai inframerah. Dia akan tahu lajur kiri ke kanan menggunakan sebuah kontrol setir yang akan digerakkan oleh sebuah robot. Jadi kita naik mobil itu tinggal diem saja di bangku, naik sendiri sampai sendiri, dan menggunakan aplikasi seperti Gojek atau Grab, tetapi ini lebih canggih, tanpa supir. Luar biasa guys. Jadi semakin maju perkembangan zaman, maka sumber daya manusia tidak terlalu dibutuhkan lagi. Kalau kita dulu pesan makanan harus rela jalan kaki, hujan kehujanan, panas kepanasan. Tetapi sekarang kita ada Grab, ada Gojek, tinggal pencet makanan datang sendiri. Nah, sekarang closing ceremony, sudah 18 menit saya bicara. Sekarang adalah saya akan memberikan motivasi bagi Anda semuanya. Di tahun yang modern ini, di tahun milenium ini, Anda harus bisa berubah. Saya yakin Anda semua mempunyai passion, Anda semua mempunyai bakat. Tolong kembangkan bakat Anda. Kalau bakat Anda bagus, tolong kembangkan, karena ini akan berpengaruh kepada diri Anda semuanya. Jadi tekunilah passion Anda, tekunilah pekerjaan Anda yang kalian cintai, yang kalian sukai. Maka dari itu jangan lupa, Anda harus terus belajar bagaimana kita berkarir ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita kalah bersaing dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kita harus bisa mengendalikan transformasi zaman yang semakin berubah, di mana semuanya serba digital. Maka dari itu Anda harus bisa mempunyai visi misi ke depan,
bagaimana Anda bisa hidup yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat bagi orang lain, itu yang terpenting. Maka dari itu, semakin canggih perkembangan zaman, maka semakin tua dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang kita tempati, umurnya sudah tua guys. Jadi mungkin prediksi 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, kita tidak tahu. Mungkin Pulau Jawa akan tenggelam, itu bisa jadi terjadi guys. Bisa jadi terjadi. Orang Indonesia saja ya, dulu itu satu pulau menjadi pecah-pecah karena Gunung Krakatau meletus. Maka terputuslah antara Sumatera dan Jawa itu karena Krakatau guys. Perlu Anda ketahui ya. Maka dari itu kita tidak bisa meramalkan, memprediksi kedepannya seperti apa. Jadi kita sebagai manusia Indonesia biasa yang masih labil tentang SDM ditimbang Jepang, Amerika, negara adidaya lainnya, kita harus bisa mawas diri, persiapan bahwa di tahun 2030-50 ke depan Indonesia akan menjadi raja ekonomi, menjadi negara adidaya, tapi yang menguasai itu Cina, dipimpin oleh Cina. Indonesia mungkin akan, rakyatnya akan menjadi karyawan, akan menjadi dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk mengantisipasi itu semua, kita harus tingkatkan SDM kita, terutama di Indonesia, dan kalau bisa membangun usaha di negeri sendiri itu lebih baik daripada kita dikuasai oleh negara lain. Maka dari itu, tantangan ke depan semakin banyak. Kalau Anda menjadi manusia yang stagnan, tidak ada inovasi, tidak ada keunikan bagi diri Anda, tidak ada karakter yang kuat pada diri Anda, maka siap-siap Anda akan melemah. Maka dari itu, carilah kelebihan-kelebihan Anda untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Salam sukses, tetap subscribe channel YouTube Anhunevi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.